Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Alangkah berbahagianya manakala dalam suatu keluarga itu bisa berkumpul bersama di surga. Karena setiap manusia tentunya bercita-cita agar masuk ke dalam surga, apalagi setelah itu ada surga Aden. Dan ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga, apakah bersama dengan orang-orang soleh atau nenek moyang kita atau pasangan-pasangan kita atau keturunan kita, sungguh sangat bahagia bagi kita. Untuk itu Allah mengatakan kepada kita di surat Ar-Ra'd 2 ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka dan anak keturunan mereka, sedang malaikat masuk ke dalamnya pada tempat-tempat yang dia suka. Dari di atas kita bisa melihat bahwa ketika kita ingin masuk ke surga Aden bersama keluarga, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan seperti atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema dengan kajian yang dalam adalah 3 syarat masuk surga bersama keluarga. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin masuk bersama keluarga di surga Aden, syarat yang pertama adalah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada manusia dengan 3 seruan atau 3 panggilan. Yang pertama adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin memenuhi seruan Allah yang pertama, yaitu melaksanakan sholat, kita harus mengetahui bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tapi sholat adalah sebagai suatu kebutuhan di mana kita melaksanakan ada di awal waktu berjamaah dan di masjid. Syukur kita bisa mengfungsikan sholat sebagai kepribadian. Artinya apa? Kita bisa menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehingga sholat benar-benar berfungsi, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Kalau kita sudah lolos di dalam menjadikan sholat sebagai kebutuhan, maka panggilan yang kedua adalah untuk menunaikan ibadah haji. Kita tahu bahwa ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanan. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti may istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah mengunjungi yaitu tempat Mekah, Baitullah, bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanan. Yang jadi masalah adalah karena haji adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanan. Nistata artinya apa? Bagi mereka yang mampu memiliki kemampuan, apakah itu dana, kesehatan, silakan untuk berangkat. Yang jadi masalah adalah mana yang didahulukan, umrah dulu atau haji dulu. Kita harus memahami bahwa haji itu bisa umrah, tapi kalau umrah belum bisa haji. Untuk itu ketika kita diberi keleluasaan, kelonggaran harta, mari kita segera untuk mendaftar mencari porsi agar kita dicatat sebagai orang yang akan atau calon haji. Karena apa? Walaupun antrinya panjang sekali, tapi ketika kita sudah punya porsi haji, maka misalnya kita nanti suatu dipanggil
maka kita sudah dicatat orang yang berhaji. Tapi manakah kita umroh dahulu, maka tidak mungkin akan melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, mari mohon pada Allah Ta'ala agar kita diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan haji. Ada kabar gembira bagi mereka yang belum mampu haji tapi ingin melaksanakan haji, yaitu pahalanya hampir sama atau seolah-olah telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yaitu sehabis subuh kita tilawah, kita zikir, kita sholat sunat 2 rakaat ketika setelah matahari terbit. Insya Allah banyak adalah seperti ibadah haji sempurna dan sempurna. Tapi ini adalah tidak menggugurkan ketika penjenengan memiliki kemampuan haji, silakan untuk segera mendaftar. Kemudian panggilan yang ketiga adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa setiap manusia akan mengalami suatu kematian. Maka jangan sekali-kali mati kalau kita belum masuk ke dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati yang tidak bisa bergerak, mati yang tidak bisa bernafas sebelum kita masuk ke dalam agama Islam. Kita tahu bahwa agama Islam adalah ibarat suatu bangunan. Di situ ada fondasi, ada dinding, ada atapnya. Maka kita perlu masuki, yaitu apakah fondasinya, dindingnya, atau atapnya. Di sini perlunya pembagian tugas dengan tupoksi kita masing-masing. Yang menjadi fondasi daripada agama Islam adalah arkanul iman dan arkanul Islam, rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Yang merupakan dinding Islam adalah sistem kehidupan. Di dalam Islam dipelajari politik, sosial, ekonomi, ideologi, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Jadi manakala umat Islam sudah buta politik, maka akibatnya ya seperti ini. Maka silakan yang ahli politik silakan terjun ke politik, yang ahli ekonomi silakan ahli terjun ke ekonomi, yang ahli ketahanan silakan ketahanan, yang pendidikan silakan pendidikan. Ini ada pembagian tugas sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Untuk itu, bagi umat Islam, mari kita tekuni satu persatu dengan sesuai tugas kita. Sebagai puncak dari agama Islam adalah sebagai atapnya, yaitu jihad fisabilillah dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita sudah biar benar bisa melaksanakan ini, kalau kita sewaktu dipanggil oleh Allah SWT dengan amal yang banyak, dengan amal soleh yang banyak, dengan ketaatan, kembali kepada ketaatan, insya Allah kita akan dimudahkan Allah di dalam menghadap Allah SWT. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun syarat yang kedua agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah di surga Aden adalah memenuhi janji kita pada Allah SWT. Janji kita pada Allah SWT sebenarnya sudah dikatakan ketika masih di dalam rahim seorang ibu. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 172, Allah subhanahu qalu bala, apakah kamu enggak yakin aku Tuhanmu? Maka mereka menjawab, saya yakin ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka ketika kita lahir di dunia ini, janji kita pada Allah juga sama, bahwa sholat kita, hidup kita, ibadah kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 162, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita perbaiki sholat kita, ibadah kita, mengisi hidup kita, dan persiapan untuk menghadapi kematian dengan amal yang soleh. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun yang ketiga agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di surga Aden adalah kita menyambung tali silaturahmi, menyambung apa-apa yang disuruh Allah untuk menyambung. Artinya adalah kita disuruh untuk senantiasa melaksanakan yaitu silaturahmi, menghubungkan tali-tali keluarga, simbol-simbol yang akan putus menjadi terhubung kembali. Untuk itu keutamaan daripada silaturahmi adalah Allah akan memberikan rezeki yang berlipat ganda,
Allah akan memanjangkan orang yang bersilaturahmi dengan umur yang bertambah. Insya Allah manakala kita membiasakan untuk silaturahmi, insya Allah rezeki kita akan bertambah dan usia kita akan panjang. Untuk itu mari kita penuhi 3 syarat agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di surga Aden. Itulah sedikit khutbah Jumat yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk di dalamnya dan diberi kemudahan bisa berkumpul bersama keluarga di surga Aden. Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.